Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Miskin di Hadapan Allah, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seorang politisi sebuah partai berkata bahwa tugas pemerintah Indonesia adalah mengentaskan kemiskinan. Seorang tokoh partai berkata bahwa ke depan kita harus mengupayakan secara sungguh-sungguh apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Orang miskin ada di berbagai belahan dunia, juga di Indonesia. Mereka selalu ada sebagai bagian masyarakat dunia. Tuhan Yesus sudah mengatakan hal itu 2 abad yang lalu. Mereka akan selalu ada di antara kamu, tetapi aku tidak selalu ada bersama kamu. Penegasan ini bukan mau menyatakan Tuhan mau lepas tanggung jawab, melainkan mengingatkan para muridnya untuk berbuat sesuatu untuk mereka yang miskin. Sebab segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan karena itu, kamu adalah orang yang diberkati Bapa-Ku. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus sungguh peduli kepada mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ia menghendaki mereka yang memiliki berkat lebih untuk menaruh perhatian, belas kasihan, dan kepedulian kepada mereka. Bahkan negara mengamanatkan hal itu. Lembaga-lembaga internasional pun tergerak untuk menyelamatkan mereka yang tidak dapat menolong diri mereka sendiri. Mereka itu tersebar di mana-mana, di berbagai belahan dunia, juga ada di sekitar kita. Tetapi, mengapa hari ini Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai orang yang berbahagia? Bahkan, mereka disebut sebagai pewaris kerajaan Allah. Kemiskinan itu bukan terpola atau seperti tampaknya saja, melainkan juga harus menjadi semangat yang mengandalkan kasih dan kebaikan Tuhan. Orang miskin bisa saja saya dan Anda. Kita ini semuanya adalah orang miskin di hadapan Tuhan. Apakah yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan? Kita lahir ke dunia telanjang dan tidak membawa apa-apa kecuali nafas kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Hidup kita sangat bergantung pada kebaikan sesama sebagai kepanjangan tangan kasih-Nya. Kita ini miskin di hadapan Allah. Saudara-saudari terkasih, berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ini adalah firman Tuhan
bukan hanya untuk orang yang betul-betul miskin yang bisa diketemukan, tapi firman ini juga untuk semua orang yang sedang mendengarkan renungan saat ini. Kita tidak bisa bermegah di hadapan Tuhan sebagai orang kaya, sebab kekayaan itu kita terima dari berkat-Nya. Kita tidak bisa bangga karena telah hidup lebih mapan dan beruntung dibanding orang yang tidak bisa hidup berkecukupan. Orang miskin, Allah adalah setiap orang yang menyadari bahwa hidupnya tidak digantungkan pada harta dunia, melainkan dipercayakan pada kemurahan hati Allah. Kita diminta untuk memiliki jiwa miskin di hadapan Allah, jiwa yang mengandalkan Allah di dunia ini dan kelak di setelah kematian. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita dari kebinasaan. Pernyataan ini akan tidak mudah dicerna oleh orang yang memiliki banyak uang, dan karena uang dia bisa menikmati segalanya dan mampu memiliki apa saja. Perumpamaan orang kaya yang bodoh barangkali bisa membuka cakrawala beriman kita. Hai orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Untuk siapakah semuanya itu? Tidak ada yang salah dengan memiliki banyak uang dan harta. Masalah mulai muncul ketika seseorang mulai mendewakan harta duniawi. Orang meninggalkan Allah yang memberkatinya setiap hari. Banyak orang berdoa untuk diberkati dan dilancarkan rezekinya, tetapi begitu doanya terkabul, berdoa pun dia sudah lupa. Saudara-saudari terkasih, nasihat apa yang patut disampaikan kepada orang-orang yang bergelimang uang dan harta? Hati-hati, agar hidupmu tidak dikuasai oleh kerakusan dan ketamakan. Orang yang hidupnya serba kecukupan merasa bisa menambah usianya karena sudah memiliki segalanya. Siapa mengira pemuda yang kaya raya itu tiba-tiba diberitakan tewas ketika pamer Lamborghini-nya karena kecelakaan tunggal? Ketika seorang yang kukasihi merayakan ulang tahunnya, dan saat ini aku tidak punya apa-apa untuk memberikan kado untuknya, atau lilin ulang tahun, atau sedikit uang untuk menyenangkannya, aku katakan kepadanya, yang aku punya hanya cinta dan doa. Semoga kita bisa hidup menua bersama dan berkenan di hati Tuhan. Aku berikan kebaikan Tuhan dengan cinta Tuhan. Aku akan selalu ada di dekatmu dan membahagiakanmu. Ada jawaban lirih. Terima kasih. Tidak ada yang bisa kita banggakan di dunia ini. Semuanya bisa diambil dari kita. Harta, uang, kekayaan, kesehatan, bahkan nyawa kita. Tetapi jangan sampai kita kehilangan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Apakah aku selalu mengandalkan Tuhan dalam mensyukuri hidupku setiap hari? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami kerendahan hati, tidak sombong dan tidak tamak. Ajarilah kami untuk setia kepadamu
dan mengandalkan kasih-Mu dalam hidup kami hari ini. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.